Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, andai saja jenazah bisa berbicara, mungkin dunia akan gemetar mendengar tangisnya. Mungkin manusia akan menangis, tiada henti mendengar jeritan penyesalannya. Tapi Allah Maha Bijaksana. Ia bungkam suara para jenazah, agar kita hidup dengan pilihan dan hati yang sadar, bukan karena ketakutan belaka. Namun kita masih bisa mendengar bisikan sunyi itu, melalui renungan, kematian, dan nisan yang bisu. Kematian bukan akhir cerita, tapi awal dari sebuah perjalanan yang abadi. Di liang lahat semua amal dihisab, semua kata, semua niat, semua langkah, semua pilihan, semua yang disangka kecil, semua dicatat. Dan ketika ruh terlepas dari jasad, di sanalah manusia baru sadar bahwa dunia ini hanya tempat singgah yang singkat. Bayangkan jika seorang jenazah bisa bangkit sejenak, membuka matanya, dan memohon waktu 5 menit untuk berbicara. Apa yang akan ia katakan? Apakah ia akan bercerita tentang hartanya, rumahnya, jabatan, atau kekuasaannya? Tidak. Ia akan bicara tentang salat yang sering ditinggalkan, dosa yang disepelekan, waktu yang disia-siakan, dan nasihat yang diabaikan. Inilah suara dari alam kubur, sebuah pesan dari mereka yang telah lebih dulu pergi. Bukan dongeng, bukan fiksi, tapi renungan dari kenyataan yang pasti akan menghampiri kita semua. Maka simaklah, dengarkan dengan hati, karena bisa jadi suara ini adalah peringatan terakhir kita sebelum malaikat maut mengetuk pintu kehidupan. Mari kita buka lembaran kisah ini, satu demi satu, segmen demi segmen. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita untuk menengok ke dalam liang lahat, bukan untuk menakuti, tapi agar kita bisa hidup lebih sadar, lebih taat, dan lebih berserah. Aku menyesal menunda-nunda taubat. Andai aku bisa kembali, aku tak akan menunda taubat meski 1 detik pun. Waktu adalah nikmat yang tidak pernah aku hargai. Aku selalu berpikir, nanti saja, aku masih muda, masih kuat, masih bisa menikmati hidup. Tapi lihatlah aku sekarang, tubuhku kaku, nafasku berhenti. Tak ada lagi nanti. Aku menunda taubat karena merasa dosa-dosaku kecil. Padahal dosa kecil yang dilakukan terus-menerus menjadi besar di hadapan Allah. Aku merasa masih punya waktu, padahal kematian tak pernah memberi pemberitahuan. Ia datang tanpa janji, dan kini aku tak punya 1 detik pun untuk memperbaiki semuanya. Setiap malam aku berkata, besok aku akan berubah. Tapi besok itu tidak pernah datang. Dan ketika ajal datang menjemput, aku bahkan belum sempat membaca istighfar terakhirku. Aku pergi dalam keadaan belum siap, dalam keadaan masih bergelimang dosa. Andai aku bisa berbicara, aku akan berteriak kepada kalian, segeralah taubat, jangan tunda 1 detik pun, karena penundaan adalah tipu daya setan. Ia menenangkan kita dengan rasa aman palsu, padahal jurang neraka sudah terbuka lebar di hadapan kita. Taubat bukan untuk orang tua saja. Taubat adalah milik siapa saja yang masih bernyawa. Maka selama Allah masih membuka pintunya, masuklah. Jangan menunggu nyawa di tenggorokan, karena saat itu penyesalan hanya menjadi racun yang tak berguna. Aku lupa bahwa mati bisa kapan saja. Aku sering melihat berita kematian, tapi aku selalu merasa bahwa itu belum giliranku. Aku melihat orang meninggal di usia muda, tapi aku merasa masih punya waktu. Aku hidup dalam ilusi bahwa kematian akan datang ketika aku sudah siap, ketika aku sudah tua dan renta. Tapi nyatanya, aku pergi saat aku tidak menduga. Dalam aktivitas yang biasa di hari yang biasa aku tersungkur. Ruhku dicabut tanpa kompromi. Tidak ada alarm, tidak ada sinyal. Hanya tiba-tiba semuanya gelap.
dan aku tidak bisa kembali. Kini aku sadar bahwa hidup ini seperti seutas tali yang rapuh, bisa putus kapan saja, tidak peduli seberapa sehat tubuhku, seberapa muda usiaku, atau seberapa kuat pikiranku, kematian datang tanpa diskriminasi. Andai aku bisa kembali, aku akan mempersiapkan mati setiap hari. Aku akan memperbaiki salatku, memperbanyak sedekah, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kusakiti, dan memeluk keluargaku lebih erat, karena aku tidak tahu kapan perpisahan itu datang. Maka dengarkanlah, wahai jiwa-jiwa yang masih hidup. Jangan pernah merasa aman dari maut, jangan tunda kebaikan. Jadikan setiap hari seolah itu hari terakhirmu. Karena pada akhirnya, semua orang akan pergi, dan hanya amal yang akan menemani. Aku terlalu sibuk mengejar dunia. Dulu aku sibuk mencari uang, membangun bisnis, membeli rumah, kendaraan, dan aset. Aku merasa bangga ketika orang memujiku sukses, tapi semua itu kini tak berarti. Harta yang kupunya tidak ikut masuk ke dalam kuburku. Semua tinggal di dunia yang fana ini. Aku menyesal karena dunia telah membutakan mataku. Aku lupa bahwa semua yang kupunya hanyalah titipan. Aku lalai bahwa yang benar-benar berharga adalah amal, bukan angka di rekening. Sekarang aku tahu bahwa dunia hanyalah fata morgana. Setiap hari aku bangun untuk mengejar dunia, tapi aku jarang bangun malam untuk mengejar akhirat. Aku takut kehilangan uang, tapi aku tak takut kehilangan waktu bersama Allah. Aku ingin sukses di mata manusia, tapi tidak peduli dengan penilaian Allah. Andai aku bisa kembali, aku akan menyeimbangkan hidupku. Aku akan menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, bukan tujuan akhir. Aku akan menggunakan hartaku untuk membantu sesama, bukan untuk meninggikan nama. Maka kepada kalian yang masih hidup, jangan ulangi kesalahanku. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat lewat. Gunakan harta, waktu, dan kekuatanmu untuk menyenangkan Allah, bukan hanya menyenangkan ego dan nafsu. Aku abaikan salat. Salat 5 waktu, kewajiban pertama yang dihisap aku remehkan. Aku sering menunda, kadang sengaja melewatkan. Aku terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu asyik dengan hal duniawi. Padahal salat adalah komunikasi dengan Allah. Kini aku menyesal. Salat adalah cahaya, tapi aku hidup dalam kegelapan karena tak pernah menjaganya. Di dalam kubur ini aku tidak punya cahaya, aku buta, aku gelap, aku dingin. Karena salatku dulu bukan pelita, tapi beban yang aku abaikan. Andai aku bisa sujud 1 kali saja lagi, aku akan lakukan dengan air mata. Tapi sudah terlambat, sujudku telah berhenti, dan Allah tidak menerima penyesalan setelah ruh terlepas dari jasad. Wahai yang masih bernyawa, jangan lalaikan salat. Jangan tunggu waktu luang untuk menghadap Allah. Jadikan salat sebagai pusat kehidupan, bukan gangguan dari aktivitas dunia. Karena salat bukan sekadar kewajiban, ia adalah kebutuhan ruhani. Jagalah salat, perindah wudu, hadirkan khusyuk, karena salat adalah tiang agama. Jika ia runtuh, semua runtuh. Dan jika engkau mati tanpa salat yang terjaga, maka hisabmu akan sangat berat. Aku terlalu peduli pandangan manusia. Aku hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Aku ingin terlihat baik, keren, modern, dan diterima. Aku takut dianggap fanatik jika terlalu taat, takut dibilang kuno jika menutup aurat sepenuhnya, takut dijauhi jika berhenti ikut dosa berjamaah. Aku menjadikan manusia sebagai penentu hidupku, bukan Allah. Setiap langkahku aku pikirkan, apakah orang akan memujiku? Setiap keputusan aku timbang dengan komentar netizen, bukan dengan ridha Tuhan. Aku merasa lebih tenang saat disukai manusia, padahal hati ini terus gelisah karena jauh dari Allah. Aku lupa bahwa pujian manusia tak akan menyelamatkanku dari siksa kubur. Kini aku terbaring di tanah. Tak ada yang peduli apakah aku dulu terkenal atau tidak.
Tak penting apakah aku stylish atau tidak. Yang dibicarakan orang hanyalah apakah dia orang baik. Dan setelah itu, semua pergi. Yang tinggal hanya aku dan malaikat pencatat amal. Andai aku bisa kembali, aku akan hidup hanya untuk Allah. Aku akan memakai pakaian yang Allah sukai, bukan pakaian yang sedang tren. Aku akan berbicara dengan kata yang Allah ridai, bukan yang membuatku viral. Aku akan bersedekah diam-diam, bukan untuk pujian. Jangan hidup untuk menyenangkan manusia, karena manusia tidak akan menolongmu di akhirat. Mereka akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang engkau kejar dulu, popularitas, validasi sosial, semua itu tak akan menolongmu ketika nyawamu dicabut. Hiduplah dengan kejujuran kepada Allah. Taat meski dibenci, istiqamah meski dianggap aneh, dan sabar meski ditinggalkan, karena hanya Allah yang akan menyambutmu ketika semua orang berpaling, dan hanya wajah Allah yang layak engkau cari. Jangan ulangi kebodohanku. Aku menyia-nyiakan waktuku untuk mendapat tepuk tangan manusia, padahal aku kehilangan kesempatan mendapat senyuman Allah, dan kini aku menangis dalam sepi yang tak berujung. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu sekarang bahwa semua pencitraan itu hanya debu, sementara kebenaran tak pernah aku perjuangkan. Aku terlambat, sangat terlambat. Aku banyak membicarakan aib orang. Lidahku dulu tajam. Aku mudah berbicara tentang orang lain. Ghibah menjadi kebiasaanku. Aku berpikir itu hanya sekadar obrolan ringan. Tapi kini aku tahu, setiap kata yang keluar tentang saudara seiman tanpa hak telah mengalir menjadi dosa yang memberatkan timbangan amal burukku. Aku ingat betapa mudahnya aku menyebarkan cerita, membuka kekurangan orang, membahas kesalahan mereka. Bahkan aku merasa lucu ketika melihat aib mereka terbongkar. Aku ikut tertawa bersama yang lain. Tapi sekarang aku yang menangis, sendirian. Setiap kali aku membuka mulutku dulu, aku tidak sadar bahwa aku sedang memakan daging saudaraku sendiri. Aku menghancurkan kehormatannya, padahal aku sendiri punya banyak aib yang tak ingin dibongkar. Kini aku berharap semua kata itu bisa aku tarik kembali. Namun semua sudah tercatat, semua rekamannya disimpan oleh malaikat. Tak ada yang bisa dihapus. Aku ingin berteriak, "Ampuni aku, wahai saudara-saudaraku." Tapi mereka tak bisa mendengar, dan aku pun tak bisa memperbaiki. Wahai kalian yang masih hidup, jaga lidah kalian. Jangan jadikan waktu bersama teman sebagai tempat memperjualbelikan kehormatan orang lain. Diam lebih selamat. Bicara yang baik atau lebih baik diam. Karena kata-kata kita bisa menjadi azab. Sampaikan kebaikan, bukan keburukan. Doakan mereka yang sedang diuji, jangan dihina. Karena bisa jadi dosa yang kalian tertawakan itu akan menjadi sebab mereka masuk surga dan kalian masuk neraka karena lidah kalian sendiri. Aku menyesal. Lidahku menjadi ular yang menggigit diriku sendiri. Aku menghancurkan banyak hati, dan kini hatiku sendiri yang hancur dalam kubur. Tak ada satupun manusia yang bisa menolongku dari dosa itu. Dan andai aku bisa berbicara hari ini, aku akan memohon, jangan ulangi dosaku, jaga lisannya. Jangan karena satu tawa, kalian menanggung ribuan luka dalam kehidupan setelah mati. Aku menganggap dosa kecil itu biasa. Dulu aku tertawa saat melakukan dosa kecil, menonton sesuatu yang haram, mendengar musik penuh maksiat, berbicara kotor, bercanda melewati batas, melihat aurat orang lain, menyentuh yang bukan mahram. Aku anggap semua itu hal biasa. Cuman sedikit, kataku. Tapi kini aku tahu, satu tetes bisa menenggelamkan kapal. Aku tidak pernah berpikir bahwa dosa-dosa kecil yang kulakukan terus-menerus bisa membentuk hati yang keras. Hatiku dulu tidak bisa menangis dalam sujud, tidak bisa khusyuk dalam salat. Karena hatiku kotor, penuh noda dari dosa-dosa ringan yang tak pernah kutobati. Aku mengira dosa kecil akan diampuni tanpa perlu aku sesali.
Tapi Allah Maha Adil, Dia mencatat semuanya. Dan ketika dikumpulkan di timbangan, dosa-dosa itu menjelma gunung yang mengerikan. Aku menggigil menyadari bahwa aku telah menipu diriku sendiri. Andai aku dulu sadar, aku akan jaga mataku, telingaku, dan tanganku. Aku akan hindari maksiat sekecil apapun. Karena sekarang, aku tak bisa lari. Setiap dosa itu menjadi api yang membakar penyesalanku. Dan aku tahu, semua itu bisa kuhindari jika saja aku serius. Jangan sepelekan dosa kecil, karena hati yang rusak bukan karena keburukan besar, tapi karena dosa kecil yang terus dibiarkan. Seperti tetesan air yang melubangi batu, begitu pula dosa yang merusak hati. Wahai saudaraku, jangan mengikuti langkah setan. Ia membawamu pelan-pelan dari yang kecil ke yang besar, dari yang bisa ditoleransi hingga yang akhirnya membuatmu merasa nyaman dalam maksiat. Dan saat kamu sadar, mungkin waktumu sudah habis. Perhatikan hal kecil, karena orang beriman itu takut kepada dosa yang kecil, sedangkan orang fasik merasa aman meski tenggelam dalam dosa besar. Dan sekarang aku paham bahwa ketakutan kepada dosa adalah anugerah. Tapi sayang, kesadaran itu baru datang ketika tubuhku telah membeku dalam kubur dan aku tak bisa kembali untuk menghapusnya. Aku tidak menjaga hubungan dengan orang tua. Aku menyesal, sangat menyesal, karena aku dulu terlalu sibuk untuk mengangkat telepon dari ibuku. Aku terlalu egois untuk memaafkan ayahku yang mungkin pernah keras. Aku merasa mereka akan selalu ada. Padahal sekarang, aku yang sudah tak ada. Hubungan dengan orang tuaku dingin. Aku merasa tak perlu mencium tangan mereka, tidak perlu meminta doa mereka, tidak perlu mendengar nasihat mereka. Aku merasa tahu segalanya, tapi kini aku sadar bahwa doa mereka adalah pelindungku yang sebenarnya. Aku tidak tahu betapa pentingnya ridha orang tua sampai aku kehilangan mereka. Dan kini, aku pun kehilangan kesempatan untuk membahagiakan mereka. Aku meninggal sebelum sempat meminta maaf. Aku dikubur dengan luka yang belum tersembuhkan. Andai aku bisa kembali, aku akan pulang lebih sering. Aku akan memeluk ibuku lebih lama. Aku akan mencium tangan ayahku setiap pagi. Aku akan mencuci kaki mereka, bukan hanya sekadar membelikan hadiah yang mereka tidak butuhkan. Wahai kalian yang masih bisa mendengar suara orang tuanya, jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunggu lebaran untuk minta maaf. Jangan tunggu tua untuk mulai hormat. Karena ketika salah satu dari kalian pergi, tidak ada lagi kata yang bisa disampaikan. Allah menggantungkan ridhanya pada ridha orang tua. Jika mereka marah, Allah marah. Jika mereka ridha, Allah ridha. Dan aku pergi dalam keadaan belum mendapat ridha itu. Aku merasa ringan meninggalkan mereka, tapi kini aku terpuruk karena telah menyakiti mereka. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan biarkan hubungan dengan orang tua renggang hanya karena ego atau perbedaan pendapat. Mereka adalah pintu surga, dan saat pintu itu tertutup, tangisanmu tak akan bisa membukanya lagi. Dan di sini, aku hanya bisa berharap. Semoga Allah mengampuniku dan semoga doa mereka masih sampai kepadaku. Aku sering menunda tobat. Aku tahu hidup ini tidak kekal. Aku tahu kematian bisa datang kapan saja. Tapi entah mengapa aku terus menunda taubat. Nanti saja, setelah menikah. Nanti saja, setelah tua. Nanti saja, setelah mapan. Aku pikir waktu akan selalu memihakku. Tapi ternyata, waktulah yang paling cepat meninggalkanku. Setiap malam aku tahu aku berdosa. Tapi aku menenangkan diri dengan berkata, Allah kan Maha Pengampun. Aku lupa bahwa Allah memang Maha Pengampun, tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum ajalnya. Dan aku salah satu dari mereka yang kehabisan waktu. Setan membisikiku setiap hari, masih muda nikmati dulu. Dan aku pun terbuai, padahal umur bukan jaminan. Kematian tidak mengenal urutan usia. Banyak yang lebih muda dariku telah tiada.
Tapi aku tetap saja keras kepala, hingga maut menyentuh tenggorokanku. Sekarang aku mengerti, taubat bukan untuk orang tua, taubat adalah untuk orang yang sadar. Dan kesadaran itu sudah datang padaku dulu, tapi aku buang. Aku menolak hidayah yang Allah beri, dan memilih jalan yang aku sukai. Aku memilih maksiat, bukan ampunan. Wahai yang masih hidup, jangan ulangi kebodohanku. Saat hatimu tersentuh untuk bertaubat, saat air matamu menetes dalam doa, jangan tunda, karena mungkin itu panggilan terakhir dari Allah. Jangan biarkan setan meninabobokanmu dengan janji waktu yang belum tentu datang. Setiap malam yang kamu gunakan untuk maksiat, bisa jadi malam terakhirmu. Setiap pagi yang kamu habiskan untuk lalai, bisa jadi pagi terakhirmu. Taubatlah sekarang. Karena penyesalan di alam kubur seperti ini tidak akan berguna, dan aku adalah buktinya. Andai aku bisa kembali, aku akan bersujud sepuas-puasnya. Aku akan menangis dalam doa dan meminta ampun atas semua yang dulu aku anggap sepele. Aku akan memperbaiki semuanya, sekecil apapun, tapi semuanya terlambat. Dan kini aku hanya bisa berharap bahwa Allah masih mengampuniku meski aku pergi dalam keadaan belum memperbaiki diri. Aku tidak menyiapkan bekal untuk akhirat. Dunia telah mencuri seluruh waktuku. Aku bekerja siang malam untuk menumpuk kekayaan. Aku belajar tinggi-tinggi demi gelar. Aku berdagang, menabung, dan menghitung hari demi hari untuk masa depan dunia. Tapi aku lupa bahwa ada masa depan yang lebih lama, akhirat, yang tidak pernah aku persiapkan. Aku memiliki asuransi kesehatan, investasi, rumah, mobil, dan tabungan. Tapi aku tidak punya satupun hafalan Quran. Aku tidak punya amal jariah yang bisa terus mengalir. Aku tidak punya doa dari anak-anak soleh, karena aku tidak pernah mendidik mereka dekat dengan Allah. Aku kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Sekarang aku tidak bisa membawa rumahku ke kubur. Aku tidak bisa membawa mobilku. Bahkan baju mahal yang dulu kubanggakan kini telah robek dan hancur bersama jasadku. Yang kubawa hanya amalanku. Dan sayangnya, itu sangat sedikit, sangat menyedihkan. Aku pikir aku masih punya waktu untuk bersedekah. Masih ada waktu untuk ikut majelis ilmu. Masih ada waktu untuk menolong fakir miskin. Tapi waktu itu ternyata habis lebih cepat dari yang aku sangka. Aku dipanggil ketika hatiku masih penuh dunia, bukan dipenuhi Allah. Wahai saudaraku, jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini fana sementara akhirat kekal. Jangan habiskan waktumu untuk menumpuk apa yang tidak bisa kamu bawa mati. Gunakan hartamu untuk beramal. Gunakan waktumu untuk ibadah. Gunakan keahlianmu untuk menolong orang lain. Karena itulah yang akan menemanimu nanti. Jangan seperti aku yang menyangka bahwa dunia ini segalanya. Padahal dunia hanyalah ladang ujian. Dan aku gagal karena aku tidak menyiapkan bekal. Aku sibuk dengan hal yang akan hancur dan melupakan hal yang akan kekal. Andai aku bisa bicara, aku akan berteriak, siapkan bekalmu sekarang. Jangan menyesal ketika tubuhmu tak bisa lagi bangun. Karena bekal itu bukan harta, tapi amal. Dan aku tak punya cukup. Kini aku hanya bisa menunggu keputusan akhir dari Allah dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan yang samar-samar. Wahai saudaraku, renungilah dalam-dalam. Jika jenazah bisa bicara, bukan harta yang akan ia sebut, bukan gelar yang akan ia banggakan, bukan pencapaian dunia yang akan ia sesali, tapi kelalaian kepada Allah. Ia akan menangis karena lalai dari salat, karena menunda taubat, karena menumpuk dosa dan menyingkirkan amal. Ia akan menangis karena terlalu sibuk membangun istana di dunia yang sementara, namun tak sempat membangun rumah di surga yang abadi. Dan semua penyesalan itu akan dia sampaikan, jika saja lidah dan jasadnya bisa bergerak lagi walau 1 detik saja. Tapi kematian membungkam semuanya. Kematian memutus semua urusan kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan. Maka lihatlah ke dalam dirimu hari ini, apa yang akan tetap hidup setelah kita mati.
Apa yang akan mengalir sebagai penolong kita di alam barzakh? Jangan-jangan yang kita tinggalkan hanya hutang, kelalaian, atau anak-anak yang tidak kenal Allah karena kita tidak pernah memberi mereka contoh. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bangkrut di hadapan Allah, padahal dunia menyebut kita sukses. Kita masih hidup. Kita masih bisa bergerak, berbicara, bersujud, memohon, menangis di atas sajadah. Itu nikmat yang sangat besar. Maka jangan tunggu sampai menjadi jenazah untuk sadar. Jangan tunggu tubuh kita terbujur kaku dan ditutup kain putih untuk baru merasa bahwa waktu sangat berharga. Jangan tunggu orang lain menyalatkan kita untuk baru mengerti betapa kecilnya arti dunia ini. Ambillah pelajaran dari mereka yang telah mendahului kita, karena setiap liang kubur adalah pengingat yang paling dalam bagi hati yang masih bisa merasakan. Mulailah dari sekarang. Tinggalkan dosa-dosa kecil yang terus kita anggap ringan, karena dosa kecil yang diulang bisa menjadi beban besar di hari hisab. Mulailah dari satu rakaat malam yang ikhlas. Mulailah dari satu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Mulailah dari mengucap astagfirullah dengan hati yang remuk. Allah tidak melihat siapa kita dulu, tapi siapa kita hari ini dan kemana arah kita sekarang. Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan jika kita telah bergelimang dosa sepanjang hidup, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jika kamu sedang berjuang untuk kembali, kamu tidak sendiri. Banyak di antara kita sedang berusaha, jatuh dan bangun dalam perjalanan pulang kepada Allah. Tapi teruslah melangkah, jangan pernah berhenti. Jangan biarkan setan mengikat kakimu dengan bisikan, sudah terlambat. Karena yang benar-benar terlambat adalah yang telah dikubur dan tak bisa lagi memohon ampun. Selama kamu masih bisa membaca tulisan ini, masih bisa mendengar pesan ini, berarti Allah belum menutup pintunya. Jangan tunda, jangan menunggu suara jenazah yang tak bisa lagi berbicara. Dan untukmu yang menonton video ini, mari kita mulai perubahan dari hari ini. Tekan tombol like jika kamu merasa tersentuh dan ingin lebih banyak konten muhasabah seperti ini. Bagikan video ini kepada saudara, keluarga, dan sahabatmu. Mungkin merekalah orang yang paling membutuhkan pengingat hari ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal video-video reflektif berikutnya dari channel Langit Jiwa. Karena kita tidak tahu kapan akhir datang, tapi kita bisa memilih untuk hidup dengan makna selagi masih bernyawa. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.